Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul jaa'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qauluz zur. Wa qala aidan iyyakumul ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina. Innal rajul qad yazni wa yatub fayatubullahu alayhi wa inna sahibal ghibah la yaghfirullahu ta'ala lah hatta yaghfira lahu sahibuh. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz guru-guru kita semua. Yang saya hormati, saya muliakan segenap takmir Masjid Baitul Aizah, Pak Ustadz Kaswadi beserta jajaran. Yang saya hormati, saya muliakan ayahanda bunda jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah pada kesempatan Sabtu subuh kali ini Allah hadirkan kita di Masjid Baitul Aizah dalam rangka melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kewajiban kita selama hayat masih di kandung badan, yaitu menuntut ilmu. Niatkan kita i'tikaf di masjid. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadis, hadis ke-397 halaman 49. Kata baginda Nabi, ala unabbi'ukum, maukah aku berikan kabar kalian bi akbaril kabair, dari dosa besar yang paling besar. Ada dosa besar yang paling besar. Dosa besar itu banyak. Kalau sebuah buku judulnya 75 dosa besar, nah ini adalah dosa besar paling besar. Urutan pertama, urutan kedua, urutan yang ketiga. Alla unabbi'ukum bi akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qauluz zur. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Bakrah. Kalau kita berbicara dosa, ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada dosa sengaja, ada dosa tidak disengaja. Nah, ini dosa besar diceritakan di hadis ini. Ada 3 dosa besar urutan pertama.
Apa itu dosa besar yang paling besar? Bi akbaril kabair. Yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Percaya sama Allah tapi percaya juga kepada selain Allah. Kepada Allah ibadah tapi kepada yang lain juga menyembah. Mohon maaf lahir batin, banyak macam cara kita menyekutukan Allah. Oleh karena itu hati-hatilah. Kalau zaman dulu orang sholat rajin tapi kedukun juga rajin, nah itu menyekutukan Allah. Kalau zaman dulu orang sholat rajin tapi percaya ke benda-benda pusaka bahwa itu punya kekuatan, itu ya, itu juga menyekutukan Allah. Hati-hati zimat-zimat yang dipasang di atas pintu dan jendela. Tulisannya boleh jadi ayat Quran, tulisannya boleh jadi ayat-ayat Allah, tulisannya bisa jadi sholawat Nabi, tulisannya bisa jadi ada nama Allah dan Muhammad, ada nama malaikat di situ, tapi bisa jadi menjadi wasilah kesyirikan atau kemusyrikan kita kepada Allah. Banyak orang punya keyakinan Rebo Wekasan, Rebo terakhir di bulan Safar. Ya, banyak orang yang melakukan hal musyrik di situ. Kalau ada orang berdoa di Rebo terakhir di bulan Safar atau bahasa orang Jawa Rebo Wekasan, boleh-boleh aja lah minta terhindar dari musibah. Yang nggak boleh tuh bikin tulisan Arab ditempel di atas seluruh pintu. Itu yang diajarkan begitu. Tempel di atas pintu sampai pintu kandang ayam ditempelin tulisan Arab. Itu yang sering terjadi di masyarakat Jawa sana. Sekali lagi, kita para asatid, para yang hobi masih ta'mir masjid, yang hobi masih memakmurkan masjid, hindari masyarakat kita percaya seperti itu. Ada juga yang dibawa diikat pinggang, ada yang dibawa di tas, ada yang dibawa di dompet, diselipkan di kendaraan. Ada yang sampai orang maaf minta jimat biar ditempel di kendaraan biar nggak ditilang sama polisi. Setiap polisi ngelihat nggak kelihatan, gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati, hati-hati. Banyak hal di akhir zaman, terutama berobat, yang paling harus hati-hati. Banyak orang berobat tidak memikirkan ini benar gak menurut Allah dan Rasulnya. Kenapa? Saking kalau udah punya penyakit itu udah galau, akhirnya sudah tidak memikirkan lagi ini benar apa salah. Datang ke pengobatan, kata orang di sini pasti sembuh, tapi tata cara pengobatannya tidak sesuai yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Harus motong ayam cemani lah, harus motong ayam hitam lah, harus ngubur kepala kambing lah, harus apalah macam-macam. Mohon maaf lahir batin, hindari perilaku-perilaku yang seperti itu, karena itu dosa besar yang paling besar. Ranking pertama namanya menyekutukan Allah. Hidup tuh simpel, yakinkan apa yang terjadi Allah sudah atur. Yakinkan apapun enak tidak enak kepada kita, emang itu takdir Allah. Emang takdir itu ketahuannya setelah kejadian. Yang wajib kita lakukan adalah minta takdir baik sama Allah. Itu aja yang wajib kita lakukan. Yang kedua yang wajib kita lakukan adalah kalau mau melakukan sesuatu, patadabbar akibatah, kata Nabi, pikirkan resikonya. Mau melakukan nih resikonya apa nih? Melakukan nih resikonya apa nih? Nah, itu yang wajib kita lakukan. Andai pun takdir itu Allah, jadi nggak usah berpikir macam-macam. Itu ya. Ada orang cerdas melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak layak sebenarnya dilakukan, tapi Allah kalau mau menjalankan takdirnya, Allah cabut akalnya, lalu dia melakukan itu. Setelah melakukan itu dikembalikan lagi akalnya, maka dia bersedih dan berduka. Kenapa saya lakukan itu? Maaf, Allah jalankan takdirnya sesuai keinginan Allah, bukan keinginan kita. Tuh, jadi itu aja Pak. Punten, mohon maaf lahir batin. Agama kita ini sudah memberikan rambu-rambu. Kalau kita punya penyakit parah,
Tidak ada obat yang sanggup menyembuhkan di mana-mana. Ternyata ada dalam hadis Nabi. Obatilah dengan surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Kalau sudah diobatin dengan surat Fatihah dan Al-Ikhlas tidak sembuh, maka tidak akan ada dokter manapun, obat manapun yang bisa menyembuhkan. Itu kata Nabi. Udah dikasih alternatif. Itu ya. Yang kedua, kalau kita di rumah takut kemasukan maling, takut kemasukan jin, takut kemasukan setan, bukan ditempel jimat di atas pintu, bukan dikasih cermin di atas pintu masuk, tapi bacakan surat Al-Baqarah di rumah kita, maka insya Allah terjaga dari gangguan jin dan setan. Itu kan diajarkan paling mudah sekali. Kalau ada orang sakaratul maut, nggak meninggal, bukan ngondang dukun, ini pasti nih punya susuk, kita panggil dukun untuk nyabut susuknya. Kasihan dia nggak meninggal. Dalam kitab Minhajul Muslim, dalam hadis Nabi Muhammad SAW di kitab Bulughul Maram, diajarkan iqra'u mautakum surat Yasin. Bacakan kepada orang yang hampir meninggal dunia di antara kalian surat Yasin. Jadi kalau ada orang sulit meninggal dunia, bukan panggil dukun, tapi bacakan surat Yasin, kata Nabi. Begitu sebenarnya, karena itu akan mempercepat perginya ruh. Bisa jadi ruh ada yang menghalangi itu ya keluarnya. Nah itu agama kita ini sudah mengajarkan berbagai hal. Kalau punya maksud, jangan hanya hari ke dukun, sholatlah istikharah. Kalau punya hajat, jangan minta pertolongan dukun, orang pinter, tapi sholatlah hajat. Maaf lahir batin, banyak orang nggak percaya akhirnya sama Allah, lebih percaya sama orang-orang hebat yang disebut dengan paranormal. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hayo kita yakinkan itu semua tuh ya. Ada juga orang yang kesurupan diobatin oleh dukun. Nah, jangan dipanggil dukun, bacakan ayat kursi 7 kali dan akhir surat Al-Hasyr. Ya, 4 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Itu kan yang diajarkan dalam keterangan kitab yang diajarkan oleh para ulama. Itu aja diamalkan, maka insya Allah nggak usah pusing, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kenapa? Karena semua sudah ada panduan dan rambu-rambu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu urutan pertama, menyekutukan Allah. Sampai sekarang itu masih berlaku, Pak. Di pemilu, pilkada, datang ke dukun. Mau olahraga, cari pawang hujan. Ya. Mau pesta apa, cari pawang hujan. Masya Allah, tabarakallah. Jangan. Hayu kita sholat, hayu kita doa, hayu kita istighosah, minta sama Allah, bukan dengan cara yang salah. Hajatan, nancepin cabai biar nggak hujan. Ambil cairna dalam, lemparin ke atas tenda biar nggak hujan. Nah ini perilaku yang salah, ya, perilaku yang salah. Ustadz, kalau pepergian jauh biar nggak pengen buang air di tengah jalan, nyakuin batu. Nah ini juga sama. Jangan suka pepergian hari Selasa, nggak boleh, sama hari Sabtu. Nah ini juga sama. Jadi mitos-mitos seperti ini jangan dipercaya. Andai pun mau melakukan hal-hal yang baik, diajarkan dalam agama kita, kalau mau pergian, kalau mau mulai sesuatu, pergilah hari Rabu, mulailah mau sesuatu di hari Rabu. Itu dalam kitab Ta'limut Ta'alim, ya. Tapi kalau hajatan, usahakan di hari Sabtu, kalau nggak hari Minggu, usahakan tanggal muda. Itulah ajaran yang benar, gitu ya. Ya, kalau tanggal tua keundangannya kecil-kecil masalahnya. Dulu tuh ada, mohon maaf lahir batin, orang hajatan hari Senin. Kenapa hari Senin dihajatan?
karena kata hitungan dukunnya jatuhnya di hari Senin. Akhirnya nggak ada yang keundangan, Pak, orang pada kerja semua. Tuh ya, itulah hitungan yang salah. Gitu ya, terkadang dihitung sekian dapatnya ini. Mohon maaf lahir batin, ini adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah, maka kita berdosa. Na'udzubillah. Urutan yang kedua, dosa yang paling besar di antara dosa besar, wa uququl walidain, menyakiti orang tua. Masya Allah, demi Allah, demi Rasulullah, orang tua itu surga kita. Sejelek-jeleknya, sebodoh-bodohnya orang tua kita, walaupun orang tua kita mungkin beda keyakinan dengan kita, tetap nggak boleh disakitin. Karena berkah orang tua, doa orang tua itu Masya Allah, tabarakallah, begitu hebat, begitu luar biasa. Saya berani jamin, siapa yang hobi berbakti kepada orang tua, dijamin akan Allah munculkan keberkahan. Tapi siapa yang menyakiti orang tua, tunggu saja kehancurannya. Tunggu aja kehancurannya. Sudah banyak orang yang pengalaman, Pak. Dulunya dia galak sama orang tuanya, ketika dia punya anak, itu anaknya galak semua sama dia. Itu resiko, Pak. Itu nyata, bukan katanya. Itu nyata. Makanya kalau ada orang curhat, Ustadz maaf ya, kok anak saya itu ngebangkang semua sama saya. Maaf ibu, boleh saya tanya, dulu ibu gitu nggak ke orang tua? Iya betul Pak Ustadz, itu balasan. Orang tua tidak akan mendoakan buruk kepada anaknya, walaupun anaknya mungkin buruk atau jahat, tapi rasakan resikonya. Tapi sebaliknya, siapa yang rajin mendoakan orang tua, apalagi ngasih ke orang tua, apalagi menyenangkan hati orang tua, tinggal tunggu aja keberkahan yang Allah berikan. Saya berani jamin itu. Walaupun orang tua kita non muslim, tetap pengabdian tetap berjalan. Walaupun orang tua kita tukang maksiat, tetap muliakan mereka. Kenapa? Karena memang orang tua diciptakan untuk kita muliakan, bukan untuk kita hinakan. Sampai ada sebuah keterangan hadis, man taraka du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizq. Siapa yang meninggalkan mendoakan orang tua, maka putus rizkinya. Rizkinya langsung putus. Jadi orang tua hidup, orang tua meninggal dunia, jangan pernah henti berdoa kita untuk mereka. Sampai doanya diajarkan langsung dalam Quran. Itu ya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Cuman kita suka tambahin di depannya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kalimat ini bukan ucapan anak TK, tapi ucapan kita tiap waktu, tiap saat, tiap ba'da salat, sebelum salat, antara jeda qamat dan azan, maka tetap kita bacakan itu, jangan ragu-ragu. Itu dahsyat luar biasa doa itu. Jadi Bapak maaf kalau usaha kurang lancar, coba wiridin Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau punya keinginan, coba wiridin Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dahsyat, wiridan itu dahsyat banget. Kenapa? Karena mendoakan orang tua akan bawa berkah. Hati-hati orang tua kita kalau sudah tua. Kita kan udah tua nih, orang tua kita berarti lebih tua. Hati-hati, lihat kebutuhannya apa, lihat kesehatannya seperti apa. Disitulah saat-saat terakhir kita berbakti kepada mereka. Banyak orang yang menyesal belum sempat berbuat baik sama orang tua, orang tuanya keburu diambil sama Allah dengan kematian. Akhirnya apa? Akhirnya tinggal menyesal. Banyak orang yang seneng ketika orang tuanya meninggal dunia. Kenapa? Karena udah kenyang berbakti sama orang tua. Alhamdulillah, saya ngurusin beliau tuh 5 tahun apa 6 tahun, udah nggak bangun dari tempat tidur, saya mandikan, saya elap, saya wuduin, saya tuntun sholatnya. Setiap ke rumah, kontrol ke rumah sakit saya antar, udah kenyang berbuat baik, dicabut nyawa sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah pernah berbakti sama orang tua, Allah cabut. Bayangin kalau belum pernah berbakti, sedihnya luar biasa. Sampai-sampai
ridallah fi ridal walidain. Sampai segitunya ridho Allah diikat dengan ridho orang tua, saking segitunya ya. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, kebencian Allah diikat di kebencian orang tua. Jadi kalau orang tua benci itu aduh resiko, makanya gak bisa berkah hidup kita karena Allah ikut-ikutan benci. Tapi kalau orang tua kita ridho, maka Allah langsung ikut-ikutan ridho. Makanya cari ridho di orang tua, bukan di orang lain. Kita sering ngurusin bos kita, sering ngurusin partner bisnis kita, tapi orang tua kita nggak pernah diperhatikan. Hati-hati toh. Ya, yang kedua uququl walidain. Maaf, sampai ada sebuah keterangan tidak boleh kita berselisih paham dengan orang tua kita walaupun cuman gara-gara sendal jepit. Walaupun cuman gara-gara sendal jepit pun nggak boleh kita berselisih paham dengan orang tua. Apalagi masalah harta, apalagi masalah rumah, apalagi masalah warisan, apalagi masalah tanah. Berselisih paham masalah sendal aja tidak boleh. Sampai diperumpamakannya di keterangan itu sendal. Kenapa? Karena paling hina, karena diinjak di bawah. Tapi maaf, banyak sekarang anak ngegugat harta ke orang tua. Nggak kebayang, didaftarkan ke pengadilan. Kenapa? Dilaporkan ke polisi. Kenapa? Orang tuanya ngambil kayu bakar di tanah anaknya, di kebun anaknya. Masya Allah, Masya Allah. Sedih banget ya. Padahal kalau kita tengok harta orang tua bukan harta anak, tapi harta anak adalah harta orang tua. Ada anak mencuri dari harta orang tuanya, wajib hukum potong tangan. Tapi kalau orang tua ngambil dari harta anaknya, tidak wajib potong tangan. Hebat ya. Jadi maaf, yang masih punya orang tua, layani, cukupi, tanyakan apa maunya. Banyak begini, mohon maaf lahir batin. Ini sering kejadian begini. Ini kesalahan anak nih, kesalahan anak nih. Mohon maaf lahir batin, menurut saya kesalahan. Ibu dan ayah, ibunya meninggal dunia. Ayahnya masih 60 tahun. Ayahnya mau nikah lagi, dilarang sama anaknya. Ini menurut saya salah. Sekali lagi menurut saya salah. Jadi banyak anak yang ketika orang tuanya mau nikah lagi itu dilarang. Kenapa dilarang? Khawatir, Pak. Anak tuh selalu khawatir. Nanti kalau ada ibu baru, nanti harta ayah diambil ibu baru. Satu, itu yang paling dikhawatirkan. Yang kedua, nanti kasih sayang ayah pindah ke ibu yang baru. Jadi banyak akhirnya sekuat tenaga anak menahan. Jangan Pak, jangan. Padahal Masya Allah Pak, kerasa sama kita ya. Namanya laki-laki usia berapapun butuh temen. Temen itu nggak bisa anak. Anak tuh beda dengan temen asli. Makanya kalau saya selalu mengajarkan kepada siapapun, karena laki-laki itu kan beda dengan perempuan. Kalau perempuan ditinggal wafat sama suaminya, mereka sanggup bertahan tanpa ada pendamping. Tapi kalau laki-laki nggak bisa. Makanya maaf, ada seorang ustadz ditinggal wafat sama istrinya, COVID-19. Ketika saya khatib di tempat beliau, saya 56 tahun, istri saya meninggal COVID. Saya cinta banget dengan istri saya, tapi saya kesepian Pak Ustadz. Gimana menurut Pak Ustadz? Kata saya, emang ada perempuannya? Kalau mau ada, sama dia suaminya meninggal karena COVID. Di mana rumahnya? Satu gang sama saya. Menurut Ustadz gimana? Mau nggak dia? Mau. Menurut Ustadz gimana? Ntar saya khotib dulu deh. Beres khutbah, saya turun tuh, nyalamin saya. Kalau saya sih kawin lagi, kata saya. Kalau saya sih kawin lagi, kata saya gitu ya. Ternyata ucapan saya itu tajam di pikiran beliau. Jadi ketika anaknya nolak, kata Ustadz Muhyiddin kawin lagi aja, kata. Ya udah, akhirnya alhamdulillah Allah takdirkan nikah, dipestain gede-gedean. Nah ini mohon maaf lahir batin, bukan kita nggak cinta sama istri kita yang udah almarhum, tapi maaf hidup kita harus tetap berjalan.
Makanya ada keterangan syararukum uzabukum wa aradila amwatakum uzabukum. Seburuk-buruk kalian adalah orang yang lagas, duda atau janda. Seburuk-buruk orang yang meninggal di antara kalian adalah orang yang meninggal dalam kondisi lagas, duda atau janda. Kenapa? Karena mohon maaf lahir batin, seorang wanita ketika dia meninggal dunia janda, berarti tidak ada yang meridoinya, yaitu suaminya. Sedangkan kalau wanita meninggal dunia diridoi oleh suaminya, pintu surga terbuka lebar-lebar. Itu kan begitu sebenarnya. Makanya bagusan perempuan yang meninggal duluan daripada laki-laki, biar dapat ridho gitu. Dan setahu saya di Islamic Komplek Arafah itu rata-rata kalau istri meninggal pada ridho biasanya gitu ya. Pada ridho setahu saya. Gitu ya. Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Ada redaksi lain, kila dikatakan silahkan masuk surga lewat pintu manapun. Hebat, luar biasa. Tapi kalau suami meninggal dunia diridhoi oleh istrinya, nggak ada keterangannya. Itu nggak ada keterangannya. Adanya perempuan. Tuh begitu. Pak, demi Allah, orang tua kita ini di alam barzah kal gharikil mughawith, bagaikan orang tenggelam minta tolong. Maka jangan hentikan berbakti walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Caranya satu, banyakin doa buat almarhum. Yang kedua, sedekah atas nama almarhum. Yang ketiga, rajin-rajin ikut umroh dengan Ustadz Kaswadi. Di sana umroh badal buat almarhum. Gitu kan. Umroh pertama buat kita, umroh kedua buat orang tercinta kita, orang tua kita yang sudah meninggal. Begitu. Gitu ya. Jadi mohon maaf lahir batin Pak. Itulah kesalahan kita Pak. Terkadang orang tua masih hidup kita sia-siakan. Orang tua udah meninggal dunia baru tinggal penyesalan. Demi Allah, kalau pengen hidup berkah, bukan datang ke makam wali, bukan datang ke makam keramat, bukan datang ke makam orang-orang hebat, tapi datangilah kuburan orang tua dan datangi orang tua yang masih hidup. Dijamin keberkahan itu akan ada. Seminggu sekali kumpul dengan orang tua, lihat kondisi rumahnya. Banyak yang begini Pak, demi Allah nih saya banyak menyaksikan. Ketika anaknya udah besar-besar, orang tua tinggal berdua gitu ya, banyak rumah anaknya mewah-mewah, rumah orang tuanya pelaponnya pada copot, keramiknya pada lepas, dibiarin sama anaknya. Padahal maaf lahir batin kalau kita lihat tengok, mereka sudah membesarkan kita, mengurus kita, menyekolahkan kita. Maka ketika kita sudah berhasil, jangan lupa nafkah terbaik setelah memberikan nafkah ke istri adalah nafkah ke orang tua kita. Jadi jangan sampai orang lain kita rajin, ke orang lain kita sedekah rajin, tapi ke orang tua tidak. Makanya di Quran surat Al-Baqarah itu, orang yang baik bukan menghadapkan diri ke timur dan ke barat, tetapi beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan seterusnya. Lalu yang kedua urutannya adalah berinfak atas apa yang dia cintai. Urutan pertama kepada kerabat terdekat, orang tua, adik, kakak, ponakan, nenek, kakek. Disitulah kita sedekah. Oke. Dosa besar yang paling besar yang ketiga, wa qauluz zur, ucapan dusta, ucapan bohong. Itu adalah dosa besar paling besar. Wah, sekarang ini banyak bener orang bohong ya. Orang bohong dipercaya, orang bicara bener dipenjara. Sekarang ini banyak bener ya begitu. Allahu Akbar. Itu kalau ngelihat berita-berita Pak, si ini bohong, bohongin si ini. Terkadang sekali ngebohongin seluruh rakyat Indonesia. Itu pun gilanya luar biasa itu. Sekali bohong, Masya Allah Pak, gak kebayang gitu. Kita aja para penceramah Pak, kalau bicara tuh kenapa pengen banget pakai kitab, ngeri takut ada kebohongan keluar dari mulut kita. Apalagi bohong atas nama Nabi Muhammad atau atas nama ayat Allah, kan repot, resiko tinggi. Bayangin Pak, berat luar biasa. Itu ya, bohongin satu orang aja gede dosanya, apalagi bohongin jutaan manusia.
Jadi punten, di Indonesia ini terkadang banyak bener orang bohong, masya Allah tabarakallah. Makanya Nabi mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dalam menjaga lisan. Kalau kira-kira kan bohong, diam aja udah dah. Yang paling ketara bohong, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana lu? OTW, padahal mandi aja belum. Udah bilang OTW. Nah ini bohong bener. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Kita begitu. Hati-hati Pak, masya Allah, kita jaga lisan kita. Sifat Nabi itu sampai diceritakan ada 4 sidik. Nomor urutan 1-nya jujur. Baru setelah jujur ada amanah. Gimana kalau bisa amanah kalau jujurnya gak ada? Amanahnya akan lancar diiringi oleh fatonah, cerdas. Orang fatonah itu akan tabligh, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Jujur, bisa dipercaya, menyampaikan, cerdas. Jadi mohon maaf lahir batin, jujur ini nomor 1. Makanya maaf, orang yang bohong itu dosa besar, paling besar. Satu perumahan bisa tawuran dengan perumahan yang lain gara-gara bohong. Tuh ya, gara-gara bohong. Hati-hati. Terkadang bikin piagam dari mana, ternyata piagamnya bohong Pak, bukan dari daerah sana, hanya dibikin aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu tanda akhir zaman. Makanya maaf lahir batin, kita mah jaga diri kita dari kebohongan, karena ketika kita berbohong, para malaikat akan pergi dari kita. Itu ya, malaikat rahmat akan pergi dari kita. Rugi, jangan bohong. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, iyyakum wal ghibah fa innal ghibah syaddu minaz zina, innar rajul qad yazni wa yatub fayatubullah alaihi wa inna sahibal ghibah la yaghfirullah ta'ala lahu hatta yaghfir lahu sahibuhu. Rawahu Abu Syai'an Jabir. Kata baginda Nabi, tinggalkan oleh kalian wal ghibah, dengan ghibah, jangan suka ngomongin orang. Fa innal ghibata asyaddu minaz zinah, sesungguhnya ngomongin orang itu lebih buruk dosanya minaz zinah, daripada zina. Inna rajul, sesungguhnya seorang laki-laki, qad yazni, dia berzina, wa yatub, lalu dia bertobat sama Allah, payatubu, maka menerima sapa Allah, menerima tobatnya sapa Allah, Allah alaihi, kepada si laki-laki ini. Tapi wa inna sahibal ghibah, sesungguhnya orang yang ngomongin orang itu la yaghfirullah, tidak akan diampunkan sama Allah Ta'ala lahu, kepada orang yang ngomongin orang, hatta yaghfirullahu sahibu, sehingga yang diomonginnya memaafkan dirinya. Itu resikonya Pak, Masya Allah. Jadi saya minta maaf bapak-bapak kalau saya pernah ngomongin bapak-bapak, maafkan saya. Ibu-ibu maafin saya, khawatir saya pernah ngomongin ibu-ibu, maafin saya. Itu ya. Sampai ada ibu-ibu nggak mau pengajian. Mah, pengajian gak mau. Kata suaminya, pengajian sono, gak mau. Emang kenapa? Ustadznya setiap ceramah ngomongin orang mulu. Emang ngomongin siapa itu ustadz? Fir'aun diomongin, Abu Lahab diomongin sama dia. Masya Allah, Korun diomongin. Ya, itu salah paham. Jadi ada ayat Quran yang menceritakan Abu Lahab. Ya, itu bukan ngomongin, ada ngomongin yang jadi sampel kehidupan biar kita nggak melakukan. Maksudnya gitu. Kalau ngomongin Abu Lahab, maksudnya bukan ngomongin itu, nyontohin. Ada contoh yang boleh diceritakan, tapi memang menceritakan keburukannya. Ada di surat Al-Lahab. Atau Fir'aun, bagaimana Fir'aun, dahsyatnya Fir'aun ngaku Tuhan. Fir'aun bagaimana ditenggelamkan. Maaf lahir batin, itu mah bukan dosa ya kalau itu. Jadi itu mah alasan ibu-ibu nggak mau ngaji itu ya. Ustadz yang ngomongin orang mulu gitu. Nah itu ya. Jadi punten Pak, kita ini terkadang begini Pak, kita ini kayak perempuan Pak. Dikit-dikit kalau udah kumpul ngomongin si A, ngomongin si B, hati-hati Pak, saya demi Allah.
Saya merasakan betul Pak, ajakan-ajakan ngomongin itu selalu ada. Pak, kita punya istri Pak. Saya beberapa kali di pengajian, termasuk kemarin malam Sabtu yang lalu, bukan Sabtu tadi malam di Villa Tomang, malam Sabtu yang lalu di Pabuaran Residen, saya bahas tentang gibah. Ibu-ibu jangan suka keluar rumah tanpa seizin suami. Saya bilang begitu. Apalagi ngumpul-ngumpul ngomongin orang. Tapi maaf Pak Ustadz, suami saya ngizinkan saya keluar, gitu ya, ngizinkan saya keluar. Nah ibu kalau diizinkan sama suami keluar, aslinya sih sebenarnya tidak boleh Bu. Ibu keluar rumah tanpa mahram itu nggak boleh dalam agama kita. Cuman kalau suami ibu percaya mengizinkan ibu keluar, saya bilang, kalau ibu sayang suami, jangan melakukan dosa. Karena kalau ibu melakukan dosa di luar, sedangkan suami mengizinkan, berarti ngalirkan dosa ke suami, menjerumuskan suami ke neraka. Saya bilang kan begitu. Sanggup nggak ibu kumpul dengan tetangga ada 5 orang, ibu tidak ngomongin orang sama sekali? Nggak sanggup Pak Ustadz. Paling kumpul 5 menit, bubar udah kalau nggak ngomongin orang. Yang bikin lama kan ngomongin orangnya yang bikin lama. Nah hati-hati di situ saya bilang, tuh ya. Sekarang punten, maaf lahir batin. Banyak gini Pak, istri kita izin, Pak, sama ibu-ibu pengajian mau tur nginep di puncak, maaf sekali lagi, ya udah hati-hati ya Ma. Enak kan kita ngeluarkan kalimat itu, enak Ma. Ternyata banyak perempuan yang nyampe tempat villa di sana joget-joget, nyanyi-nyanyi segala macam Pak. Bayangin Pak, kita di neraka kayak apa nanti gara-gara istri kita. Itu nggak main-main. Makanya agama kita mengajarkan istri kita nggak boleh pergi tanpa mahram. Itu dia gara-garanya Pak. Perempuan itu kalau udah sampai begini Pak, ini hadisnya saya baca di belakang, ada di halaman belakang Pak. Baru kemarin dibahas, ini hadisnya Pak, serem ini hadisnya. Saya sampaikan depan pengajian ibu-ibu kemarin di halaman 15 kalau nggak salah, sebentar. Halaman berapa ya, saya lihat dulu kemarin nih. Kata Nabi, tahan istrimu atau lucuti istrimu dari pakaian dan perhiasan, karena ketika istrimu banyak pakaian dan perhiasannya, maka hobi keluar rumah, hobi bergaya keluar rumah. Ada di kitab ini Pak, bukan di lain. Kebetulan baru kajian kemarin malam Sabtu tuh di Pabuaran Residen. Begitu Pak, itu diperintahkan oleh Nabi. Kata Nabi, kalau kita punya istri, lucuti pakaiannya. Maksudnya jangan banyak-banyak pakaiannya, jangan banyak-banyak perhiasannya, karena kalau itu banyak, maka pengennya keluar mulut istri, bergaya. Ternyata betul Pak sekarang. Ini kewajiban kita para suami. Istri kita tuh pakai jilbab Pak, rapih, pakai gamis rapih, sepatunya sepatu olahraga. Dan maaf kalau udah ada dangdutan, perempuan kita ini berani joget, lebih berani daripada laki-laki. Jadi kalau udah suami nggak lihat tuh bebas gitu ya, bebas. Pak, demi Allah, mereka katakan kan kita sesama perempuan. Nah, ini kalimat ini yang mulai harus diluruskan. Sesama perempuan ini, ingat, boleh jadi sesama perempuan, tapi maaf divideokan, direkam, lalu disebarkan, laki-laki banyak yang lihat. Itu kalau di TikTok ngelihat orang, ya Allah, kelakuan manusia, ya Allah. TikTok itu kan nggak boleh kebuka satu aja yang jelek, nanti yang jeleknya ngikutin kan. Kalau kita buka ceramah, maka ceramah yang lain ngikutin. Itulah hebatnya TikTok ya, muncul dengan sendirinya gitu. Terkadang ada orang ini kebuka aja satu, karena tanpa kita buka juga akan muncul. Lalu kita lihat sebentar, lihat agak lama, nanti muncul yang lain gitu, ngikutin berapa lagi. Nah itu Masya Allah Pak, kalau kita lihat Masya Allah kelakuan perempuan. Makanya Pak, jaga keluarga, jaga keluarga. Jadi hindari ngomongin orang. Kita punya istri, punya anak perempuan, jangan jadi dayus.
yang menjadikan kita masuk neraka gara istri kita, gara anak-anak kita. Jangan, itu bahaya banget. Tapi jadikan istri kita solehah sehingga menarik kita ke surganya Allah. Anak kita solehah membuat kita masuk ke surganya Allah. Punya anak perempuan itu lebih berat daripada anak laki-laki. Punya istri satu berat Pak, maka dua aja. Dua lebih berat. Ya, bukan dua aja, tapi dua lebih berat. Satu aja puyeng gitu ya tanggung jawabnya. Makanya oleh karena itu punten bapak-bapak, hati-hati, hati-hati. Kalau istri kita ngomongin orang, punten di pesantren itu kan kalau minggu keempat suka ada sholat tasbih. Banyaknya ibu-ibu, 80% ibu-ibu, 20%-nya bapak-bapak. Itu kalau beres sholat tasbih setengah 10 pagi, karena dari jam 7 mulainya, beres saya ceramah doa, saya suka langsung berangkat ceramah gitu. Istri saya itu teman-temannya pada kumpul di pesantren itu, pada ngobrol ya sambil makan biasanya, karena istri saya nyiapin nasi gitu, khusus sholat tasbih. Itu saya ngasih syarat ke istri saya, mah boleh mereka kumpul, tapi jangan ngomongin orang ya, saya titip ya. Itu selalu begitu, boleh tapi jangan ngomongin orang, saya titip cuma itu aja. Karena itu Pak yang wajib kita titip ke istri kita, karena istri kita mungkin tidak niat, tapi kalau udah ada yang memulai, nah itu di situ ya. Perokok itu tidak akan merokok Pak kalau nggak bergaul dengan yang merokok. Tapi karena di awalnya berteman, bergaul, nongkrong, lama-lama ke bawah. Sama, gibah juga sama. Saya nggak akan gibah. Tapi ketika udah ada yang mancing, nah si itu emang iya sih orangnya begitu dia mah. Saya juga pernah. Nah ini mulai dah di situ tuh. Hati-hati, hati-hati, saya titip Pak, titip. Nah itulah haramnya gibah. Sekali lagi, haramnya gibah. Satu hadis lagi berhubungan dengan hadis yang pertama, iyyakum wal kadzib, jauhi oleh kalian bohong. Fa inal kadziba, sesungguhnya bohong, mujanibil lil iman, itu berlawanan dengan keimanan. Orang beriman akan jujur, orang tidak beriman akan bohong. Terkadang sampai sholat aja bohong. Hati-hati dengan anak-anak kita. Nggak sholat lagi main ya, hati-hati. Terkadang anak kita, nah sholat, keluar dia pakai mukena, udah, padahal di dalamnya handset dia ngedengerin musik tuh. Itu cerita anak-anak remaja tuh, cerita mereka ke saya, ngebohongin orang tuanya kayak apa gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Terkadang dia bawa pacar cowoknya, dipakein jilbab cowoknya, bawa ke kamar. Astaga. Banyak Pak anak-anak kita yang begitu, Masya Allah. Jangan-jangan dulunya kita jadi pembohong, akhirnya diikutin sama anak. Makanya jadilah orang jujur, karena jujur itu termasuk ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan Allah. Baik, itu saja yang bisa sampaikan, sudah jam 6. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdash syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna asbahna nushiduka nushidu hammalat arshik wa malaikataka wa jami' khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka rasuluk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana thabit imanana wa sin amalana wa si arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisyari ba'idna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma la tad'a lana
fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ilaika raddan illa qadaitaha yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna muttaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wahdah. Allahumma hina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa asyurna bi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salam. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu yang bisa disampaikan. Maafkan bila ada ucapan yang tidak berkenan. Yang benar itu dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kebodohan pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah